berikutnya adalah Elisa menggunakan jubah Elia. Ketika dia pulang dari tempat terangkat itu, dia menyeberang lagi sungai Yordan, dia gunakan jubah dengan cara yang sama. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan?" Tuhannya Elia. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka nyebranglah Elisa. Tidak ada praktek, tidak ada belajar teori yang mendalam tentang gurunya. Tetapi ketika dia mendapat jubah dan itu yang dia gunakan, itu terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya kita akan buka rahasianya kenapa Elisa bisa demikian. Karena yang pertama itu adalah Elisa, Tuhan yang minta diurapi oleh Elia. Yang pertama itu ada di ayat yang ke 1 Raja-Raja 19 ayat 16. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ini sudah jelas ya. Ketika Tuhan sudah perintahkan itu untuk menggantikan engkau, maka apapun yang Elia bisa buat, Elisa pun bisa buat. Karena ini yang Tuhan mau. Maka itu terjadilah seperti yang Tuhan mau. Hidup kita demikian. Tuhan mau kita menjadi ini. Misalnya, saya harus jadi presiden. Kata Tuhan, saya jadi presiden. Tapi bagaimana jadi presiden kalau hidup saya tidak benar? Itu yang pertama, saya tidak benar. Kedua, saya malas-malasan. Ketiga, saya tidak ikut parpol. Bagaimana caranya? Tidak akan mungkin. Kalau malas, tidak akan mungkin sukses. Kalau sukses masih ada peluang, kita bisa beli partai seperti zaman sekarang. Bisa jadi presiden. Ketika jalan itu kita tidak turutin, walau Tuhan berkata demikian pun tidak akan jadi kalau kita malas. Maka segala rancangan Tuhan yang terjadi di hidup kita, semua yang baik itu patah karena kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Apalagi lebih-lebih kalau kita berpaling dari perintah tersebut. Sudah jauh. Boro-boro kita rajin, boro-boro kita giat, kita malah menyebar bara, jauh. Janji Tuhan hilang. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan Elisa? Kenapa dia bisa demikian? Kita cek lagi. Perintah Tuhan sudah jelas bagaimana Elisa mengerjakannya. Kita akan lihat bahwa di dalam perikop Elisa terpanggil, di situ jelas ya. Elisa mengambil bagiannya ketika bagiannya itu datang kepadanya. Dia tidak melewatkan itu. Elisa terpanggil itu 1 Raja-Raja ayat 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 19 dan seterusnya. Yang mana kronologisnya yang pertama itu adalah Elisa bertemu dengan Elia, bertemu dengan Elisa sedang membajak. Elisanya sedang membajak dan membajaknya tidak tanggung-tanggung. 12 pasang lembu. Artinya Elisa orang yang sukses. Orang yang giat. Orang yang berhasil. Kalau Elisa membajak 1 ekor kerbau, bukan sepasang ya, 1 saja, berarti ya hidup Senin Kemis lah. Gali lubang tutup lubang lah. Pas-pasan lah. Tapi ini 12 pasang lembu. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Elisa langsung meninggalkan lembunya. Artinya Elisa meninggalkan pekerjaannya, lalu pulang untuk menemui ayahnya, mencium ayahnya. Setelah itu 12 pasang lembu tadi disembelih dan kayunya untuk memasak. Artinya ketika Tuhan ingin pakai kita, kita harus merespon dengan baik.
dengan benar. Tidak ada tawar-menawar. Nanti dulu, aku belum wisuda. Nanti dulu, tunggu aku dewasa. Nanti dulu, tunggu aku sudah pensiun. Nanti dulu ketika aku sudah tidak produktif, alias sudah manula. Ketika giliran kuat-kuatnya, ketika giliran sehat-sehatnya, sedang pitnya, itu untuk dunia. Tapi ketika sudah suak, ketika sudah jompo, baru dikasih untuk Tuhan. Gimana sih rasanya? Tidak etis juga gitu. Tetapi Elisa merespon itu dengan benar. Ini mempunyai simbol bahwa Elisa, apapun yang terjadi tidak akan bisa kembali ke masa lalunya, yaitu sebagai petani, pembajak. Tidak akan bisa, karena sudah hilang, sudah habis. Ini mengandung arti bahwa masa lalu seseorang itu tidak akan mempengaruhi ketika dia sudah merespon panggilan Tuhan. Oh, saya dulu bandit, saya dulu reman, saya dulu rampok, saya dulu penjinah, saya dulu ini, itu dulu. Tapi ketika Tuhan mau pakai, responlah dengan benar seperti Elisa. Sehingga Elisa tidak perlu tidak perlu teori, tidak perlu praktek, tetapi sudah bisa melakukan nyebrang sungai Yordan. Luar biasa. Tidak pernah praktek, tidak pernah bertanya, tidak pernah apa, tapi mengandalkan jubah, dia bisa menyeberang sungai Yordan.